Selamat datang di podcast Open Heart with Portak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Pada edisi ini saya akan menguraikan satu tema yang menurut hemat saya sangat relevan dalam hidup kita sehari-hari, yakni menjaga kesabaran. Menjaga kesabaran. Kata kesabaran dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ternyata berasal dari banyak bahasa asing sebelumnya. Salah satunya adalah dari kata Yunani makrotumia. Makrotumia. Makrotumia ini sendiri adalah gabungan dari dua kata, yakni makros dan tumos. Makros artinya panjang, tumos artinya temperamen. Tetapi temperamen yang sifatnya itu positif begitu. Jadi temperamen ini satu sikap lahiriah dari seseorang secara pribadi. Kalau digabung, makros tumos, makrotumia adalah satu sikap yang begitu rupa dari seseorang yang baik dan bertahan lama. Kemudian itu disebut sebagai sabar, dalam kata kebendaannya kesabaran. Dari kata kesabaran ini muncul beragam definisi semantik, pengertian-pengertian yang diperluas. Nah, berikut ini saya coba bacakan pengertian semantik dari kesabaran. Mula-mula adalah suatu sikap yang bersedia menunggu atau mengikuti sesuatu kegiatan hingga selesai atau satu peristiwa hingga tiba penyelesaiannya. Lalu suatu sikap yang meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya pertolongannya pada saatnya, pada waktunya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapinya. Dalam hal ini berarti ada kaitannya dengan spiritualitas seseorang di dalam menantikan kegerakan dari Tuhan. Suatu sikap yang dapat bertahan atas segala pencobaan. Pencobaan apapun dia sikapi dengan kebertahanan. Kemudian suatu respons yang benar atas setiap kegagalan. Ya, setiap orang kan dapat mengalami namanya kegagalan. Dan pastilah kegagalan itu harus direspons. Sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung. Pastilah setiap orang akan memberi respons terhadap kegagalan yang dialaminya. Nah, orang yang sabar ceritanya di sini adalah orang yang merespons dengan benar setiap kegagalan itu. Kemudian, kesabaran juga suatu tanggapan yang baik atas semua perlakuan yang buruk terhadapnya. Jadi perlakuan-perlakuan yang buruk yang dialaminya, yang didapatkannya dari siapapun, dia dapat tanggapi, dia dapat hadapi dengan benar, dengan baik, walaupun buruk tadi. Kemudian kesabaran itu suatu kesediaan untuk mengikuti setiap proses dan semua prosedur. Setiap proses dan semua prosedur dia ikuti. Itu adalah kesabaran. Orang yang sabar demikian maksudnya. Dan yang terakhir, kesabaran itu adalah suatu kesetiaan untuk sampai kepada tujuan yang telah ditentukan. Atau dalam rangka mencapai visi misinya, dia akan tetap pada jalurnya sehingga dia mendapatkan hasilnya. Itu adalah beberapa
pengertian semantik dari kesabaran. Kesabaran dengan demikian identik dengan kebertahanan, identik dengan kesetiaan, identik dengan ketekunan, juga identik dengan keyakinan. Nah, kalau ditanya dalam hal apa sajakah kesabaran ini dibutuhkan? Sesungguhnya kesabaran dibutuhkan dalam segala area, di semua bidang, di segala sisi kehidupan kita. Ya, umumnya sebagai umat Tuhan, kita ini kan dalam ranah pendidikan, dalam ranah pergaulan, dalam ranah pekerjaan, dalam ranah peribadahan, dalam ranah pelayanan, dalam ranah pernikahan, dalam ranah namanya pengobatan, ya itu kita hadapi dengan kesabaran. Berarti kesabaran itu dibutuhkan di dalam semua lini, semua bidang, semua peristiwa dalam hidup kita, ya diwakili pada ranah-ranah tadi atau area-area tadi. Yakni saya ulangi, dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan peribadahan, dalam juga akan pernikahan, dan dalam namanya pengobatan ketika kita menghadapi sakit penyakit. Setelah kita cukup mendengar akan arti dari kata sabar atau kesabaran, maka kita kiranya juga memahami apa arti dari menjaga itu. Menjaga berarti tetap memiliki, tetap menunjukkan, tetap ada pada diri kita kesabaran itu. Menjaga kesabaran, tetap bersabar, tetap memiliki kesabaran pada diri kita, tetap menunjukkan kesabaran. Jangan tidak sabar, jangan sampai kesabaran kita menghilang. Tetaplah menjaga kesabaran. Mengapa kita seharusnya tetap menjaga kesabaran itu? Apa alasannya untuk kita tetap bersabar, menjaga kesabaran? Ya, tentunya banyak alasan yang dapat kita sebutkan mengapa kita seharusnya menjaga kesabaran. Mengapa kita harus tetap bersabar? Semua alasan itu dapat diwakilkan pada 4 alasan umum. Mengapa kita seharusnya menjaga kesabaran? Mengapa kita harus tetap bersabar? Mula-mula karena segala sesuatu memiliki prosesnya sendiri. Lalu karena segala sesuatu memiliki musimnya sendiri. Kemudian karena segala sesuatu memiliki aturannya sendiri. Dan karena segala sesuatu memiliki karakternya sendiri. Segala sesuatu memiliki prosesnya sendiri. Ya, betul. Apapun ada prosesnya. Apapun itu, semua ada prosesnya. Kalau kelahiran atau mau melahirkan, ya ada prosesnya. Harus menikah dulu, lalu mengawini, lalu ya bersedia punya keturunan, dan dinantikan perkembangan benih di dalam rahim bunda. Waktunya akan tiba, dia akan melahirkan. Itu proses memiliki keturunan, ada prosesnya. Proses untuk lulus sekolah, lulus kuliah juga ya ada prosesnya. Dari dia tingkat dasar, menengah, sampai tingkat tinggi, lalu selesai. Membuat tugas-tugas harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kelulusan di akhir akan semua pendidikannya. Lalu proses di dalam berbisnis, mulai ada produk yang dibisniskan, kemudian dikemas begitu rupa, diperjualbelikan, ada transaksi, pembayaran, dapat hasil. Kalau mau menikah, mesti ada teman dulu. Teman itu
bergaul sedemikian rupa dengannya, lalu akhirnya begitu tambah dekat, dilamar, kemudian semua pihak terkait setuju, lalu menikah. Itu semua ada prosesnya. Proses pengobatan harus diperiksa dulu apa penyakitnya, lalu dicari tahu penyebabnya, kemudian oleh ahli di bidang kedokteran itu akan diberikan resep atau obatnya, diadakan tindakan medik seperlunya, dikonsumsi obatnya, akhirnya sembuhlah dari penyakitnya. Apapun ada prosesnya. Tuhan Allah sendiri ketika menciptakan dunia ini juga berproses. Tidak istilahnya simsalabim, itu kan sihir yang enggak keruan gitu. Itu omong kosong saja. Walaupun Tuhan Allah itu pribadi yang maha kuasa dan firman-Nya menjadikan segala sesuatu dengan begitu hebatnya, tetap saja ada prosesnya. Menurut Alkitab ya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Semua ada prosesnya. Secepat apapun ada prosesnya. Itulah yang diyakini oleh orang yang memiliki, menunjukkan, dan tetap bersabar, menjaga kesabarannya. Bahwa segala sesuatu ada prosesnya. Apapun dia ikuti proses itu. Seiring dengan itu ya ada prosedurnya, apa dulu langkah-langkahnya, sistematikanya. Ini dulu, baru itu, kemudian yang itu, lalu yang ini, dan selanjutnya. Dan segala sesuatu itu kan memiliki musimnya sendiri. Apapun. Pertanian memiliki musimnya sendiri. Peternakan memiliki musimnya sendiri. Lalu bisnis, perdagangan memiliki musimnya sendiri. Karena alam juga memiliki musimnya sendiri. Ada waktunya musim menabur, menuai. Ada waktunya panas, dingin. Karena bumi ini berputar begitu rupa, mengelilingi matahari. Dan juga ada cincin planet bumi, itulah bulan. Sehingga tidak selalu satu wilayah itu panas, akan juga dingin kemudian. Tidak selalu terang, akan juga gelap kemudian. Itulah yang disebut dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 22 semisal. Bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur, menuai, siang dan malam, panas dan dingin, kemarau, penghujan. Semua musim akan silih berganti selama kita ada di bumi ini dan selama ada bumi ini. Maka ya memang dibutuhkan kesabaran. Karena fluktuatifnya itu siapa yang bertahan hidup di bumi ini adalah yang memiliki kesabaran. Disebut juga memiliki kelembutan hati. Dia elastis perasaannya, dapat mengimbangi setiap peristiwa yang datang. Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Kerasan tinggal di bumi ini, bertahan lama hidup di bumi. Ya ada satu contoh saja, seorang hamba Tuhan namanya Nabi Musa. Walaupun dia banyak sekali tantangan dalam pelayanannya, namun dia disebutkan adalah orang yang paling lembut hatinya, paling sabar dia, sehingga dia paling panjang umurnya. Di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, dan upahnya adalah tadi paling panjang umurnya. 120 tahun dia hidup, dan ketika ia dipanggil Tuhan meninggal, tutup usia, didapati bahwa matanya belum labur dan kekuatannya sebenarnya belum hilang. Itulah yang dapat kita baca semisal dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 7 dan 8. Jadi segala sesuatu ada musimnya. Bisnis pun demikian tadi. Karena kebutuhan setiap kelompok masyarakat atau komunitas dunia ini beragamnya, maka musim-musim kebutuhan juga mengimbanginya, begitu, diimbangi olehnya. Karena
Kalau pada saat musim panen, berarti orang kan butuh tarian, pesta. Maka ya pakaian yang diperlukan juga seiring dengan itu. Tapi nanti kalau musim menabur, itu keperluannya perlengkapan yang dibutuhkan berbeda lagi ya. Butuh, kalau dunia tani, ya butuh pacul, butuh akan pupuk kah, benih kah, tapi kan itu tidak dibutuhkan pada saat panen. Suatu ketika juga ada musim, ya bukan kita menunggu ataupun mendoakan akan datang, tapi akan ada musim penyakit. Akan datang musim namanya gempa, akan datang namanya musim penghujan yang begitu rupa berturut-turut, dan ya kita siap tidak siap memang bisa saja terjadi banjir karena erosi dan seterusnya. Jadi kesabaran itu memang dibutuhkan karena segala sesuatu itu memiliki musimnya sendiri. Ada musim di mana anak-anak akan berangkat kuliah, pisah dari orang tua sejenak kalau kuliahnya jauh, tapi ada saatnya kembali lagi pulang, dan ada saatnya akan meninggalkan orang tuanya untuk membentuk rumah tangganya sendiri. Ya harus siap ya. Sebab segala sesuatu ada musimnya. Ada musim untuk sakit, ada musim untuk juga menghadapi banyak persoalan lainnya. Segala sesuatu ada musimnya. Ada waktu di mana kita akan pensiun dari usaha ataupun kepegawaian kita. Karena usia kita semakin hari semakin bertambah, bukan semakin menurun. Sehingga kita juga fisiknya semakin melemah. Karena memang manusia kan tidak didesain oleh Tuhan untuk hidup di bumi ini selama-lamanya. Ya, tadi Musa 120 tahun berdasarkan kitab Kejadian pasal 6 ayat 3. Tapi ya rata-rata manusia hidup ya 70-80 tahun. Menurut kitab Mazmur pasal 90 ayat 10. Lalu segala sesuatu itu ada aturannya. Nah, di sini kita memang harus sabar ya. Aturan-aturan yang harus diikuti di dalam berkendara lah, dalam perjalanan. Kita kalau lampu lalu lintas berkata berhenti ya berhenti. Lihat saja warnanya merah. Kalau hijau ya harus jalan. Tidak boleh kita melawan. Kalau tidak nanti ditabrak atau menabrak. Dan itu sungguh tidak baik. Tidak benar juga. Akhirnya rugi dan merugikan. Celaka kita jadinya. Dan mencelakai juga. Nah ini tidak boleh terjadi. Jadi harus bersabar mengikuti aturan-aturan. Kalau disuruh ngantri ya kita memang mesti ngantri. Queuing ya kita harus mengikuti line kita. Jangan serobot-serobot seperti itu. Nanti orang dirugikan lalu terjadi keributan. Dan itu tidak benar. Kita memang harus bersabar. Kita tetap sabar. Menjaga kesabaran. Ya segala sesuatu ada aturannya. Aturan untuk menggunakan, aturan untuk simpan pinjam, aturan untuk apa lagi ya. Saya jadi tidak dapat menyebut seluruhnya ya. Adalah yang susun sendiri contoh-contohnya. Kesabaran itu dibutuhkan karena segala sesuatu memang memiliki aturannya sendiri. Jangan kita semau-maunya, nanti jadi kacau. Kelihatannya kita memang bisa berbuat seenaknya, tapi pasti ada dampak buruknya. Dan apa yang kita tabur akan kita tuai. Contoh, kalau kita makan minum sembarangan, kita semau-maunya. Ya, akhirnya pada tubuh kita ini, karena tidak mengikuti aturan, pada tubuh kita akan numpuk bibit-bibit penyakit. Ya, makanan itu bisa saja tadinya baik, sehat, bersih. Tapi karena kebanyakan misalnya tubuh kita tidak dapat menampungnya. Akhirnya saya memang jadi bicara terlalu banyak ini dan itu. Tetapi itu adalah contoh saja.
Jangan sampai kita tidak mengikuti aturan. Segala sesuatu ada aturannya sendiri. Karena itu kita memang seharusnya menjaga kesabaran. Kita harus tetap sabar. Obat pun demikian, jangan sembarangan dikonsumsi. Walaupun ya kelihatannya cocok begitu ya, tapi ya semua ada berdasarkan resep yang diberikan oleh ahlinya. Supaya kita jangan membiasakan diri melanggar aturan-aturan itu. Nanti kita jadi terjerat di belakang. Lalu yang terakhir tadi adalah segala sesuatu itu memiliki karakternya. Segala sesuatu memiliki sifat-sifat bawaannya apapun. Lebih khusus ya sesama kita. Sesama kita itu berbeda-beda karakternya. Kalau kita tidak sabar terhadap mereka, kita tidak sabar terhadap sesama kita, ya yang ada adalah keributan. Yang ada adalah ya cekcok lah, kita jadi tidak enak dengan dia tidak enak dengan kita tidak dapat bersanding dengan baik, tidak dapat bekerja sama dengan baik, kita tidak dapat belajar bersama-sama dengan baik. Karena apa? Karena kita lupa bahwa segala sesuatu itu orang-orang khususnya tadi memiliki karakternya sendiri. Ya, karakter anak pertama, kedua, ketiga ya berbeda. Karakter suami dengan istri ya berbeda. Karakter orang tua kita dengan mertua kita ya berbeda. Karakter ipar yang satu dengan ipar yang lain ya berbeda. Karakter pegawai kalau kita adalah pemimpin dalam lembaga atau bisnis dengan struktur tertentu, ya pegawai A, pegawai B, rekan kerja B, rekan bisnis A, rekan bisnis B itu karakternya beda-beda. Atau kita di dalam komunitas, lingkungan, tetangga kiri, tetangga kanan, depan, belakang, ya karakternya berbeda-beda. Pemimpin satu dengan pemimpin yang lain karakternya berbeda-beda. Kalau dalam lembaga atau komunitas kerohanian, peribadahan, pelayanan, gerejawi, itu berbeda-beda lagi. Ya, penatua A dengan penatua B, majelis A dengan majelis B, lalu jemaat atau warga gereja A dengan jemaat atau warga gereja B, beda-beda. Nah, di sini dibutuhkan namanya kesabaran. 4 alasan umum dasar atau yang menjadi pegangan kita mengapa kita seharusnya menjaga kesabaran, mengapa kita harus tetap bersabar adalah karena segala sesuatu memiliki prosesnya sendiri, memiliki musimnya sendiri, memiliki aturannya sendiri, dan memiliki karakternya sendiri, lebih khusus akan sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Jadi betapa baiknya ya kalau kita adalah pribadi-pribadi yang tetap bersabar. Betapa indahnya kalau kita adalah orang-orang yang menjaga kesabaran. Kita akan berhasil, kita akan diberkati, kita akan memuliakan Tuhan, dan kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Namun untuk menjadi pribadi yang tetap bersabar tidaklah mudah. Untuk menjaga kesabaran itu tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus kita lewati, hadapi. Terlebih di zaman yang begini rupa keadaannya, di zaman kita ini. Tantangan-tantangan itu kita harus akui ada ya. Dan kita coba renungkan supaya kita lebih mudah untuk menghadapinya, lebih siap untuk melewatinya. Mula-mula adalah tantangan dengan keadaan dunia yang semakin jahat. Ini tantangan. Di mana-mana kalau kita membaca akan laporan, di sana-sini ada aksi kejahatan, kriminalitas, semakin hari orang tampak semakin sembrono, semau gue, semau maunya mereka. Mereka berbuat yang tidak baik dan sepertinya kok tidak diselesaikan. Nah, ini dapat memicu kita untuk terikut-ikut jangan-jangan. Karena kita merasa dia juga begitu.
Orang lain juga begitu, mengapa saya jadi lain sendiri? Sementara kalau kita tetap berbuat baik, merasa malah jadi dipersulit begitu. Nah, ini tantangan. Tetapi pribadi-pribadi yang tetap bersabar, dia akan menghadapi tantangan itu. Justru dunia yang semakin jahat di sekelilingnya akan dilawannya dengan perbuatan baiknya. Akan ditunjukkan olehnya bahwa dia tidak ikut-ikutan tadi. Disitulah dia akan menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Menjadi berkat, menjadi teladan bagi sekitarnya. Itu adalah tantangan yang mula-mula harus kita jalani, harus kita hadapi, yakni dunia yang semakin jahat. Lalu dari segi pergerakan sosial, dunia ini kan semakin hari semakin canggih ya, semakin cepat pergerakan sosialnya. Terlebih berkaitan dengan informasi, lalu peralatan kerja, di mana-mana tuh mesin, di mana-mana itu digitalisasi. Sehingga kadang-kadang kita, orang berkata kalau kita ini lamban, itu jadi akan gagal. Jadi kadang-kadang maksud saya, karena kita ini sabar dianggap lamban gitu. Nah, ini tantangan. Ya, saya tidak anti dengan namanya digitalisasi. Saya tidak anti dengan teknologi yang berkembang. Kecanggihan mesin dan semua peralatan elektronik termasuk itu kan tidak dapat kita tidak dapat kita hambat. Karena itu secara alamiah akan berkembang seiring dengan orang mengadakan penelitian demi penelitian. Tetapi jangan atas dasar atau karena sudah serba cepat nih, lalu kita tidak lagi memiliki kesabaran. Kita jadi apa-apa jadi marah, apa-apa jadi kecewa. Karena ini kok lamban, ini kok lelet, ini kok ini memang tantangan. Saya juga tidak berkata bahwa kita begitu saja menerima kalau dilama-lamain, tidak begitu. Tapi maksud saya di tengah-tengah zaman yang begini rupa, ini tantangan tersendiri. Kita harus bedakan lamban dengan sabar, itu maksud saya. Kita tidak anti dengan cepat, tapi tepat. Kita juga tidak serba mentolerir yang namanya lambat, apalagi diperlambat atau dilama-lamain gitu. Namun dari segi sikap kita, kalau sesuatu itu tidak terjadi seperti maunya kita, tidak secepat yang kita pikirkan, ya kita harus bersabar. Itu maksud saya. Jangan salah paham ya. Saya tidak anti dengan pergerakan teknologi yang semakin canggih. Kemudian kita lihat di dunia ini semakin persaingan makin ketat. Nah, persaingan yang semakin ketat membuat kita kadang jadi tidak sabar. Kalau saya nggak lari, kalau saya nggak begini, ntar saya dapat apa begitu. Nah, padahal kita tahu bahwa tidak semua itu harus serba berlari. Kita juga harus dapat berjalan dengan lebih tenang. Apalagi dikatakan kan dalam firman Tuhan, ada orang menyangka jalan itu lurus, tapi ternyata menuju maut. Jadi janganlah kita menghalalkan segala cara hanya untuk mencapai tujuan pribadi kita sendiri. Jangan lupa di samping kita bertanding juga harus selalu ada sikap untuk bersanding. Bahwa kelihatannya dia lawan kita dalam namanya persaingan. Tapi dia tetap kawan kita di dalam Tuhan. Supaya kita jangan memusuhi siapapun. Sehingga kita tadi tidak menghalalkan segala cara. Tidak merendahkan, menghambat orang. Ya kita hanya berlari begitu sajalah. Begitu rupa disebut. Berlarilah begitu rupa. Maka Tuhan akan memberikan hadiah. Walaupun sepertinya kita tidak sampai kepada garis finish yang sudah ditentukan. Tapi selama kita berlari begitu rupa, kita dapat mahkota pada bagian kita sendiri. Karena kerajaan Allah itu kan banyak mahkota. Kita dapat menjadi juara bersama di dalam Tuhan. Lalu kita juga ditantang
dengan namanya masih berkaitan dengan yang tadi, makin padatnya wilayah oleh populasi penduduk. Sehingga makin hari orang, di mana-mana ada orang lain, di mana-mana ada sesama yang lain. Nah, interaksi sosial semakin berdekatan, sehingga lebih mungkin bergesekan. Makin hari makin, bersinggungan. Nah, kita harus bersabar. Kita mungkin saja dengan banyaknya orang, ruang lingkup kita jadi kurang nyaman. Tetapi itulah dunia dengan segala perkembangannya. Kita harus sabar. Kita tidak lagi mungkin bisa di satu lahan yang luas sendirian. Kita harus berbagi. Kita tidak lagi seperti bus misalnya, padat benar. Wah, kita mungkin maunya duduk dengan tenang, tapi begitu kita naik harus berdiri. Itu kan kita harus bersabar. Walaupun kita tidak bayangkan tidak suka untuk berdiri di bus, tapi karena memang makin banyak populasi penduduk di dunia ini bagaimana kalau kita tidak bersabar, kita jadi tidak menikmati hidup ini. Di mana-mana padat. Kalau kita ke pasar padat, kalau kita ke tempat perbelanjaan padat, tempat rekreasi padat, di bandara, di pelabuhan padat. Nah, di stasiun padat. Kalau kita tidak bersabar, kita tidak dapat menikmati kan hidup di bumi ini dengan tenang. Makanya itu tantangan, padatnya penduduk itu tantangan. Lalu seiring dengan itu kebutuhan hidup yang semakin hari semakin langka, sehingga juga semakin tinggi harganya, semakin mahal, karena sulit diperoleh, karena diperebutkan oleh banyak orang tadi. Sehingga kita harus bersabar. Ya mungkin kita belum waktunya untuk dapat membeli, kita tabung lagi, sabar lagi. Mungkin belum waktunya kita untuk bepergian rekreasi ke tempat seperti teman-teman kita, kita harus bersabar. Makin hari kalau kita tidak makin bersabar, kita jadi hidup tidak tenang. Adanya kesulitan memperoleh keperluan-keperluan hidup. Itu harus kita sikapi dengan kesabaran. Semoga terbuka jalan segera untuk kita memperoleh apa yang kita perlukan. Dan makin hari juga makin banyak tuntutannya. Si ini menuntut, si itu menuntut, dalam pengertian menekan kita untuk segera memenuhi kewajiban kita, untuk segera membayar apa yang harus kita bayar. Tekanan demi tekanan makin sering kita dapatkan. Maka kita harus bersabar. Kalau kita tidak bersabar, di tengah banyaknya tuntutan itu, tekanan itu, pressure itu, kita jadi hidup tidak tenang. Maka biarlah kita siap sedia untuk menghadapi semua tantangan agar kita tetap menjaga kesabaran, agar kita tetap menjadi orang yang sabar. Memang banyaknya tantangan yang begitu rupa yang harus kita hadapi dalam rangka menjaga kesabaran, seringkali membuat kita jadi pesimis mungkinkah kita dapat tetap menjadi orang yang sabar? Mungkinkah kita dapat tetap menjaga kesabaran? Kita harus optimis. Tuhan kiranya menyertai. Untuk itu kita memang mesti ada patron, mesti ada satu pegangan kita untuk kita tetap menjadi pribadi yang bersabar. Mula-mula mari kita meneladani Kristus. Kita meneladani Tuhan Yesus. Ketika beliau datang ke dalam dunia ini, ia menunjukkan kesabaran. Dia sabar ketika susah, dia sabar ketika difitnah, bahkan dia sabar ketika disalibkan. Ingat doa Tuhan Yesus yang indah di salib Golgota, bukan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang menjadi pegangan untuk kita.
kita meneladani akan Kristus, sikap kesabarannya khususnya. Sebenarnya bukan hanya Kristus sendiri, tapi hamba-hambanya pun dapat kita jadikan teladan. Kalau Kristus itu kan teladan sempurna. Ada juga hamba-hambanya, para nabi lah misalnya, seperti Ayub, bagaimana dia sabar. Dia sabar hingga akhirnya Tuhan membuka jalan apa yang menjadi bagiannya. Dia terima bahkan berlipat kali ganda dari sebelumnya. Tergantikanlah apa yang hilang karena dia menjaga kesabaran. Jadi memang perlu ya kita memiliki teladan. Siapa yang kita contoh, itulah Kristus utamanya, juga para hambanya. Lalu kita kiranya menerima kenyataan. Terimalah kenyataan bahwa memang tadi ya segala sesuatu ada prosesnya, segala sesuatu ada musimnya, segala sesuatu ada aturannya, segala sesuatu ada karakternya. Itu kenyataan. Mau dikata apa? Suatu ketika kita bisa sakit, suatu ketika kita bisa gagal, suatu ketika kita bisa mengalami situasi yang sulit, suatu ketika kita bisa menghadapi akan kekurangan. Namun kalau kita tetap menjaga kesabaran, pastilah kita dapat lalui. Terima dulu kenyataan, sehingga dengan tenang kita hadapi sembari mencari solusi dengan hikmat dari Tuhan. Lalu biar kita juga memiliki persiapan. Ya, persiapan itu adalah sebagai langkah antisipasi supaya kita jangan terjebak selalu kepada persoalan yang sama. Apalagi kita sudah memiliki pengalaman sebelumnya bahwa ada titik-titik tertentu dalam hidup kita yang kita akan sulit nantinya. Maka kita buatlah persiapan. Persiapan dalam untuk bepergian, persiapan dalam untuk berbisnis, persiapan dalam untuk pernikahan, perkawinan, persiapan dalam rangka mengikuti pendidikan studi lanjut, persiapan dalam rangka mengikuti terapi pengobatan, persiapan dalam rangka membangun sesuatu. Karena dengan persiapan itu kita akan nampak lebih bertahan dalam menghadapi segala persoalan apapun. Jadi persiapan dapat menunjukkan kesabaran juga. Lalu biarlah kita menghargai kebersamaan. Karena kita tidak hidup sendirian. Kita adalah makhluk sosial. Bersama-samalah kita menjalani kehidupan. Kita saling membutuhkan. We need each other. We need one another. Kita dengan memaklumi keadaan sesama kita, kebutuhan sesama kita, karakter sesama kita, juga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka, kita akan lebih bersabar. Misalnya kalau kita di jalanan lah, itu kan sering kita lihat orang, cepat-cepat begitu. Ada kalanya jadi mengganggu kita juga sih. Misalnya dia serobot, siksak gitu. Nah, coba kita berpikir, jangan-jangan, orang ini mengantarkan orang yang sakit, atau orang ini ada sesuatu yang sangat urgent. Kalau dia ngantri di belakang selalu, bisa jadi dia akan lebih fatal akan yang dia akan hadapi. Nah, coba kita berpikir positif ke arah positif seperti itu. Maka kita akan juga lebih mudah memaklumi keadaan. Itu maksudnya. Kita tidak setuju dengan orang melanggar aturan. Tidak. Tentu kita tidak perbolehkan itu untuk semua situasi. Tapi kalau kita tidak ada fleksibilitas sama sekali dalam hidup ini, ya kita akan susah sendiri. Itu maksudnya. Jadi di samping kita menegakkan aturan, mengikuti aturan, kita juga harus memaklumilah kalau ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dijalani secara normal saja. Semacam itu maksudnya. Bukan saya merendahkan aturan ketertiban, tapi coba miliki keluasan hati untuk memaklumi adanya urgensi lain di samping situasi yang normal itu. Lalu yang terakhir adalah biarlah kita ini boleh selalu memandang jauh ke depan, berpikir positif, futuris. Kita berwawasan yang keabadian, kekekalan, bahwa
kerajaan Allah itu adalah kerajaan penuh berkat. Kita bersabar bahwa Tuhan sudah tahu apa yang kita alami. Kita bersabar bahwa Tuhan sudah mencatat semua derai air mata kita. Tuhan sudah mencatat semua pergumulan-pergumulan kita. Maka kita memandang jauh ke depan. Niscaya kita akan tetap bersabar. Kita akan dapat menjaga kesabaran kita. Ya, begitulah uraian yang dapat saya sampaikan seputar tema ini ya, menjaga kesabaran. Tentunya ini bukanlah segalanya. Ini hanyalah pemicu untuk kita semakin terpacu. Jika Anda tergerak hati untuk mendukung, silahkan Anda dapat salurkan ke nomor lembaga pelayanan kami yang tertera pada deskripsi atau keterangan pada podcast ini. Silahkan dibaca sendiri di sana nomor lembaga pelayanan kami. Juga apabila Anda ingin untuk bekerja sama dengan kami dengan membicarakan satu topik atau tema tertentu di ruang podcast ini, melalui podcast ini, topik atau tema yang Anda usulkan sendiri, silahkan hubungi kami. Juga apabila Anda ingin memperkenalkan satu produk tertentu, silahkan juga hubungi kami melalui nomor kontak dan alamat email yang juga tertera pada deskripsi atau keterangan podcast ini. Terima kasih.